Oke sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang telah lulus seleksi P3K 2024 maupun juga lulus seleksi CPNS, langkah berikutnya adalah melakukan pemberkasan dan juga pengisian DRH. Nah tentunya setelah kita itu mengakhiri proses pengisian DRH yang merupakan penanda bahwa kita setelah menuntaskan proses pemberkasan CASN 2024, itu akan terjadi perubahan di akun SSC ASN, yaitu selamat Anda lulus seleksi P3K 2024, terima kasih telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Dan pada video ini kita akan melakukan live, yaitu akhir proses pengisian DRH CASN 2024. Hal apa yang wajib kita lakukan pada tahapan ini, serta perubahan apa yang akan terjadi dan langkah selanjutnya bagaimana. Nah, bagaimanakah informasinya dan caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi CASN, maka langkah berikutnya melakukan pengisian DRH. Dan untuk melakukan pengisian DRH ini teman-teman memiliki waktu yang sangat terbatas ya. Nah artinya ketika teman-teman nanti tidak melakukan pengisian DRH dan juga tidak menuntaskan pemberkasan sampai dengan batas akhir pemberkasan dan juga pengisian DRH, maka teman-teman dianggap mengundurkan diri. Nah, teman-teman tentunya di sini sudah menyimak video saya sebelumnya, yaitu kita klik di sini ya, yaitu di bagian pengisian daftar riwayat hidup. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk tahapan-tahapan melakukan pengisian DRH itu adalah mengisi data perorangan, kemudian kita mengisi data pendidikan kita, kemudian setelah itu kita mengisi riwayat pekerjaan, kemudian riwayat keluarga, kemudian riwayat organisasi. Setelah kita menuntaskan pengisian data-data ini, maka kita unduh, yaitu cetak DRH perorangan dan juga cetak DRH riwayat. Terkait tentang tutorial lengkap cara pengisian DRH dan pemberkasan CASN 2024 ini sudah kita sematkan pada kartu video ini, atau nanti silahkan cek ya di akhir video ini untuk tutorialnya. Nah, berikutnya tahapan terakhir kita untuk mengakhiri proses pengisian DRH dan juga pemberkasan itulah di tab yang terakhir ya, yaitu tab ke-6, yaitu di bagian unggah dokumen teman-teman. Nah di sini unggah dokumen, silahkan unggah dokumen pemberkasan CASN. Nah termasuk unggah dokumen juga kita sudah lakukan sebelumnya ya. Nah pastikan teman-teman di sini meneliti kembali ya dari seluruh data yang diisikan. Kemudian karena apa? Karena data yang digunakan nanti untuk pemberkasan tidak bisa diubah setelah teman-teman mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Nah berikutnya di sini kita itu sudah selesai untuk menuntaskan, yaitu pengisian daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan. Dan di sini sebelum teman-teman mengakhiri proses pengisian DRH, di sini dipastikan kembali ya. Di sini kalau misalkan kita itu sudah mengunduh semua berkasnya, maka di sini ada tombol lihat ya. Tombol lihat ini akan muncul, yang mana kita bisa memeriksa kembali, mengecek kembali apakah berkas yang kita isikan, yang kita upload ini sudah sesuai ataukah belum. Nah ini. Jadi sebelum kita itu mengakhiri proses pengisian DRH, yang mana di sini adalah muncul ini adalah sudah bisa diklik ini manakala di sini semuanya sudah diupload ya. Namun kita jangan hanya upload saja, yang jelas yang penting adalah di sini diperiksa kembali untuk berkas yang diupload itu apakah sudah sesuai dengan yang diminta ataukah belum. Jangan sampai nanti ada berkas yang tertukar teman-teman. Nah di sini tentunya kita mengacunya itu teman-teman ketika lulus seleksi CASN itu kan harus mengacu pada pengumuman yang diberikan di instansi masing-masing. Untuk ketentuan dari berkas yang diupload itu seperti apa? Apakah berkas yang diupload itu adalah menggunakan berkas yang ketika dulu melakukan pendaftaran ataukah membuat baru ya. Nah di sini kalau misalkan sebagai contohnya di instansi tempat saya lulus ini, inilah untuk surat pernyataan itu menggunakan yang ini. Mungkin di daerah lain ada juga yang boleh menggunakan surat pernyataan yang digunakan ketika melakukan pendaftaran. Termasuk juga surat lamaran ini mungkin di instansi satu dengan yang lainnya itu ada yang berbeda. Ada yang boleh menggunakan surat lamaran yang ketika kita mendaftar, atau mungkin juga ada yang di sini harus membuat surat lamaran baru dengan penanggalan disesuaikan dengan jadwal, yaitu setelah pengumuman ya. Nah tentunya silakan teman-teman berkoordinasi dengan instansi masing-masing ya. Nah berikutnya di sini kita sudah pastikan yaitu sudah benar semua ya. Maka langkah terakhir sebelum kita klik akhiri proses pengisian DRH, maka di sini teman-teman yaitu kita klik di sini ya. Yaitu kita itu lihat dulu. Nah ini. Misalkan yang pertama, file surat pernyataan 5 poin. Ini apakah sudah benar isinya ataukah belum? Ini kalian silahkan klik tombol lihat ya.
Dilihat apakah ini adalah isinya surat pernyataan 5 poin sesuai dengan yang diminta oleh instansi ataukah tidak. Kalau misalkan sudah fix, maka di sini kita bisa tutup ya. Nah ini, jangan sampai berkasnya tertukar teman-teman ya. Yang kedua, file scan surat SKCK ya. Nah ini kita lihat. Nah di sini adalah SKCK, apakah isinya adalah sudah SKCK ataukah belum. Kalau sudah benar, kita klik tutup. Kemudian berikutnya scan daftar riwayat hidup. Apakah ini isinya DRH yang sudah terisi semuanya? Artinya di sini di bagian DRH perorangan inilah kita tulis dengan huruf balok ya. Di sini tinta hitam. Kemudian di sini untuk di bagian bawah DRH riwayat apakah sudah diberikan materai tanda tangan ataukah belum. Kalau misalkan sudah ya kita tutup. Berikutnya surat bebas nafsa. Nah di sini apakah isinya memang benar surat bebas nafsa? Ini kita periksa ya, kita lihat. Oke, di sini adalah sudah benar ya. Oke, ini surat bebas nafsa. Berikutnya di sini file scan surat sehat jasmani dan rohani. Kita lihat apakah isinya surat sehat jasmani rohani. Nah ini sudah ya, benar. Kemudian berikutnya yang terpaling bawah surat lamaran. Kita lihat isinya apakah surat lamaran, apakah ini benar atas nama kita, apakah sudah sesuai dengan ketentuan instansi yang kita daftar. Kalau misalkan sudah ya sudah. Nah kalau misalkan di sini teman-teman yakin sudah benar semuanya, maka barulah kita mengakhiri proses pengisian DRH. Nah di sini teman-teman tentunya bertanya, kalau misalkan kita masuk di klik resume itu bagaimana? Kalau misalkan kalian klik resume, itu nanti akan diarahkan menuju ke halaman resume ya. Nah itu. Nah di sini kita langsung saja klik akhiri proses pengisian DRH ya. Nah caranya kita klik saja di sini, pastikan semua data sudah benar, pastikan semua berkas sudah sesuai. Maka kita klik akhiri proses pengisian DRH. Kita klik di sini, akhiri proses pengisian DRH. Nah di sini setelah ini ya. Peringatan setelah pengisian DRH diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait daftar riwayat hidup seperti biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait daftar riwayat hidup. Nah tadi kita sudah cek bersama ya, semuanya sudah benar. Apakah yakin? Nah ini kita yakin. Kemudian kalau misalkan sudah, bismillahirrahmanirrahim, kita akhiri proses pengisian DRH. Kita klik iya. Oke. Nah sekarang tampilannya adalah seperti ini. Kalau misalkan teman-teman sudah mengakhiri proses pengisian DRH, maka tampilannya adalah menjadi seperti ini. Di bagian atas ini sudah nggak ada apa-apa lagi ya, hanya ada cetak DRH perorangan, cetak DRH riwayat, kemudian ada tombol lihat. Namun di sini ada tombol unggah ulang. Unggah ulang ini adalah bisa dimanfaatkan ketika nanti teman-teman itu melakukan revisi ya. Misalkan surat pernyataan 5 poin. Ini adalah ternyata tidak sesuai ketentuan atau mungkin oleh KPSDM diminta untuk mengganti atau memperbaiki. Maka kalian tinggal klik unggah ulang di sini. Maka nanti kita diberikan kesempatan untuk mengunggah ulang berkas ya. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah sampai sini, maka untuk mendapatkan tampilan yang sudah berubah di daftar riwayat hidup, ucapan terima kasih telah mengisi DRH, kalian klik di sini ya. Nah ini. Nah di sini adalah kalian bisa klik di bagian resume. Sekarang kita buka di halaman resume, kita klik resume. Nah maka di sini tampilannya akan berubah. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah sekarang kita scroll ke bawah. Nah tampilannya itu akan menjadi seperti ini ya. Nah ini jadi seleksi kompetensi P3K. Selamat atas nama kita, Anda lulus seleksi P3K tahun 2024. Terima kasih telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup ya. Nah kemudian kalau misalkan kalian klik daftar riwayat hidup, maka akan diarahkan menuju ke halaman ini, yaitu berkas yang kita sudah unggah, dan juga di sini tampilan lihat berkas dan juga unggah ulang berkas. Nah kira-kira seperti itu teman-teman untuk caranya. Dan langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya di sini kalau misalkan kita mengacu pada jadwal ya, ini adalah karena pemberkasan pendaftar P3K tahap 1, maka setelah kita pengisian DRH, maka nanti mulai tanggal 1 sampai dengan 28 Februari itulah usul penetapan nomor induk P3K. Nah terkait tentang proses usul penetapan NIK P3K dan tahapan-tahapan seperti apa dan apa yang harus dilakukan, nanti kita bahas pada video berikutnya ya. Oke, demikian teman-teman, saya ucapkan sekali lagi ya, selamat kepada teman-teman yang lulus seleksi P3K 2024. Ketika nanti sudah lulus dan bertugas ini, marilah kita bekerja dengan sebaik-baiknya ya, sebagai wujud rasa syukur kita. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.